Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahu al-bayan. Ashkuruhu syukra man talaba al-mazida minal malikid dayyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-mab'utsu al-karimul mannan. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bi asyrafil adyan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal irfan. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha wa sari'u ila maghfiratihi war ridwan. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wa qila in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan Jumat ini khatib berpesan kepada hadirin dan diri khatib sendiri untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna yang sebenar-benarnya, menjalankan perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Takwa jugalah yang menumbuhkan kesadaran manusia akan hakikatnya sebagai makhluk yang paling mulia. Allah berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Namun, bagaimana bisa makhluk yang sebaik-baiknya justru begitu sering melakukan kesalahan dan kedunguan? Seperti pertumpahan darah, perusakan alam, bahkan penciptaan senjata dan zat-zat berbahaya. Hal-hal yang bertentangan ini merupakan hasil perihal akal dan cara berpikir kita yang justru membuat kita istimewa. Hal ini jelas dari bagaimana manusia itu sendiri didefinisikan, hayawanun natikun, hewan yang berakal, atau nama spesies kita Homo sapiens yang berarti manusia yang bijak. Kalau definisi ini kita lihat dari cara yang berbeda, manusia yang bijak seolah berkata, hanya kamilah yang bijak. Hewan yang berakal seolah kita mengakui kamilah hewan yang berakal. Jujur saja, sepertinya rendah hati bukanlah sifat yang mendefinisikan tentang manusia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Berbeda dengan hewan, manusia memiliki akal dan cara berpikir yang membuat kita memiliki potensi untuk mengubah sesuatu, untuk mengubah dunia sesuai keinginan kita. Namun akal dan cara berpikir ini juga yang memberikan kita potensi untuk melakukan kesalahan secara konsisten. Dikarenakan kita setiap kali mengambil keputusan akan cenderung berdasarkan kepada seberapa banyak informasi yang kita ketahui dan bagaimana pemahaman kita akan informasi tersebut. Dari sisi inilah Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali membagi orang-orang kepada 4 kelompok sekaligus tahapan. Yang pertama, man la ya'rifu annahu la ya'rifu ma ya'rifu. Orang yang tidak sadar bahwasannya ia tidak mengetahui akan sesuatu. Lalu yang kedua, man ya'rifu annahu la ya'rifu ma ya'rifu. Orang yang sadar kalau ternyata ia tidak mengetahui akan sesuatu. Lalu yang ketiga, man la ya'rifu annahu ya'rifu ma ya'rifu. Orang yang tidak sadar kalau sebenarnya ia mengetahui akan sesuatu atau mungkin untuk mengetahui sesuatu. Dan yang terakhir, man ya'rifu annahu ya'rifu ma ya'rifu. Orang yang sadar bahwasannya ia mengetahui akan sesuatu. 4 hal yang dipaparkan oleh Imam Al-Ghazali ini oleh hari-hari ini disebut oleh akademisi dengan nama cognition. Kognisi, di mana semakin baik kognisi seseorang, maka semakin baik pula seseorang tersebut dalam mengambil keputusan. Namun nyatanya,
Jikalau kita melihat sejarah kita dari awal hingga hari ini, akan selalu kita temui bagaimana manusia terus melakukan kesalahan-kesalahan dalam pengambilan keputusan yang sebenarnya dalam beberapa hal terlihat jelas bahwasannya itu merupakan suatu kecerobohan. Melihat masalah kognisi ini, dua ahli psikologi meneliti dan menemukan bahwasannya ada masalah kognisi yang dikenal dengan efek Dunning-Kruger. Efek Dunning-Kruger adalah ketika seseorang mengetahui suatu informasi yang sebenarnya belum cukup, namun memiliki tingkat kepercayaan diri yang begitu tinggi. Tingkat kepercayaan diri yang terus naik, namun tidak diimbangi dengan pengetahuan yang mapan, akhirnya menempatkan seseorang dalam posisi yang rentan untuk melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan mentalitas seseorang pada titik ini cenderung merasa sombong, flexing pengetahuan, dan merasa dirinya paling benar. Inilah yang disebut Imam Al-Ghazali sebagai man la ya'rifu annahu la ya'rifu ma ya'rifu. Orang yang tidak sadar kalau sebenarnya ia tidak mengetahui akan sesuatu. Lalu setelah itu akan ada kalanya orang tersebut akhirnya menyadari bahwasannya ia melakukan kesalahan, bahwasannya ternyata ia tidak mengetahui apapun. Dengan begitu, tingkat kepercayaan yang tadinya terus naik secara drastis, kini turun, terjun, bebas ke bawah secara drastis, mengakibatkan mental seseorang yang kita sebut dengan mental down. Inilah yang disebut Imam Al-Ghazali sebagai man ya'rifu annahu la ya'rifu ma ya'rifu. Orang yang sadar kalau ternyata ia tidak mengetahui apa-apa. Namun sayangnya, banyak orang justru berhenti di tahap ini. Karena mengalami mental down, akhirnya merasa putus asa, mudah menyerah, dan akhirnya memilih jalan-jalan pintas seperti mencontek dan sebagainya. Padahal pada titik inilah ia justru siap untuk mendalami pemahaman kognisinya dengan mental yang lebih baik. Inilah yang disebut Imam Al-Ghazali sebagai man la ya'rifu annahu ya'rifu ma ya'rifu. Orang yang tidak sadar kalau sebenarnya ia mengetahui akan sesuatu dan mungkin untuk mengetahui sesuatu. Lalu setelah seseorang akhirnya memutuskan untuk memperdalam kognisinya, belajar lebih banyak, secara bertahap, perlahan. Begitu pula dengan kepercayaan dirinya yang akan terus meningkat, secara stabil dan menghasilkan mental-mental yang lebih positif. Orang pada titik ini akan cenderung lebih rendah hati, terbuka dengan pendapat orang lain, dan tidak pernah merasa dirinya yang paling mengetahui. Inilah tahapan yang disebut Imam Al-Ghazali sebagai man ya'rifu annahu ya'rifu ma ya'rifu. Orang yang sadar bahwasannya ia mengetahui akan sesuatu. Dari sekian rentetan kejadian Dunning-Kruger effect tadi, penelitian ini menyimpulkan bahwasannya orang yang memiliki kognisi yang lebih baik akan cenderung lebih rendah hati dibandingkan orang dengan pemahaman kognisi yang lebih buruk. Banyak contoh lain yang dapat kita temukan, termasuk yang sering diberikan oleh kiai kita sendiri, Kiai Haji Said Akil Siraj. Bagaimana beliau menjelaskan Dunning-Kruger effect dengan perumpamaan seorang yang menempuh jenjang sarjana. Orang yang lulus S1 akan berkata, saya yang paling tahu, sayalah yang benar. Lalu ketika lulus S2, orang tersebut akan berkata, saya hanya tahu bidang-bidang saya, ini bukan bidang saya, jadi jangan tanya saya. Lalu ketika lulus S3, orang tersebut akan berkata, saya tidak tahu apa-apa. Dikarenakan begitu banyak ilmu yang akhirnya ia sadar bahwasannya hanya sedikitlah ilmu yang ia ketahui. Banyak juga contoh-contoh lain yang dapat kita temukan, seperti mereka yang mengaku telah hijrah dan akhirnya merasa paling suci, atau mereka yang mengaku memiliki dalil lalu akhirnya menolak pendapat-pendapat milik orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang-orang yang berpengetahuan dengan orang-orang yang tidak berpengetahuan? Sesungguhnya hanya orang yang mengambil pelajaranlah yang memiliki akal dan pikiran. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah.
Kita sebagai manusia, sebagai pelajar, sebagai santri, hendaklah memahami tentang rentetan tadi, mengambil pelajaran dari tahapan-tahapan tadi. Kita tidak boleh terlampau merasa sombong, flexing pengetahuan, apalagi merasa paling benar, karena mungkin saja di saat itulah justru kita sebenarnya tidak mengetahui apa-apa. Namun juga jangan terlampau putus asa, jangan mudah menyerah, apalagi mengambil jalan-jalan pintas seperti mencontek dan sebagainya. Karena sebenarnya pada saat itulah justru kita memiliki mental yang siap untuk belajar lagi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Manusia mungkin memang yang paling bijak. Mungkin memanglah kita hewan yang berakal. Namun jangan lupa definisi lain yang mendefinisikan kita, bahwasannya manusia adalah tempat salah dan lupa. Dua kalimat singkat mungkin bisa merangkum semuanya. Mengetahui satu pengetahuan mungkin cukup untuk merasa bahwa diri Anda itu benar. Tapi satu pengetahuan tidaklah cukup untuk merasakan bahwa ternyata Anda adalah salah. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa ja'alana wa iyyakum fi ibadihi shalihin. Wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.